Kalian pasti pernah dengar, jangan taruh HP di dekat kepala, radiasinya nanti bisa bikin kanker otak. Apakah benar radiasi telepon genggam sebahaya itu? Sebelum membahas soal kanker, mari kita pahami dulu apa itu radiasi. Radiasi adalah energi yang berpindah dalam bentuk gelombang. Energi yang dimiliki gelombang ditentukan oleh seberapa tinggi frekuensinya. Semakin tinggi frekuensinya, semakin besar juga energinya dalam mempengaruhi atom. Berdasarkan spektrum elektromagnetiknya, radiasi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Sesuai dengan namanya, radiasi pengion adalah radiasi yang mampu mengionisasi atom. Dalam spektrum elektromagnetik, radiasi pengion adalah radiasi yang memiliki frekuensi yang tinggi seperti sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Oleh karena ia dapat mendorong elektron keluar dari atomnya, radiasi pengion dapat mengubah susunan molekul. Jika dipaparkan pada makhluk hidup, ia dapat merusak DNA. Radiasi non-pengion adalah radiasi yang tidak memiliki cukup energi untuk mengionisasi atom. Dalam spektrum elektromagnetik, radiasi non-pengion adalah radiasi yang memiliki frekuensi yang rendah, seperti cahaya terlihat, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Oleh karena energinya lemah, ia hanya dapat menggerakkan elektron yang terdapat dalam atom, tidak mengubahnya. Bagaimana radiasi bisa menyebabkan kanker? Seperti yang sudah disinggung tadi, radiasi pengion bisa mengubah susunan molekul, termasuk molekul di DNA. DNA ini memiliki peran yang sangat krusial, karena dari DNA lah instruksi dan informasi mengenai sel kita berasal. Jika susunan molekul DNA rusak, maka instruksi dan informasi yang diterima oleh sel juga rusak. Sel akan melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan, dan jadilah sel kanker. Nah, apakah sel kanker ini bisa timbul dari radiasi telepon genggam? Radiasi yang dihasilkan oleh perangkat elektronik seperti telepon genggam adalah radiasi non-pengion, dan radiasi macam ini tidak bisa mengubah struktur atom dalam molekul DNA. Oleh karena itu, radiasi telepon genggam tidak dapat menyebabkan kanker otak. Masih tidak yakin? Sudah ada banyak sekali studi kasus yang dilakukan untuk meneliti masalah ini, seperti studi kasus Denmark, Interphone, dan Million Women. Penelitian-penelitian ini melibatkan dari ribuan hingga ratusan ribu partisipan, dan bahkan ada yang melibatkan ilmuwan dari 13 negara. Riset ini sudah dilakukan selama belasan hingga puluhan tahun, waktu yang cukup untuk sel kanker bertumbuh. Studi kasus ini dilakukan baik terhadap penderita kanker otak maupun yang bukan, terhadap pengguna aktif telepon genggam maupun yang bukan. Hasilnya, mereka tidak menemukan bukti bahwa radiasi telepon genggam berkaitan dengan kanker otak. Ingin mempelajari masalah ini lebih lanjut? Silahkan melihat sumber yang saya gunakan dengan membuka link yang ada di deskripsi, atau menonton video lain yang juga menjelaskan mengenai ini dalam link yang juga tertera di deskripsi.